Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahid Tantula selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Sejarah Perkembangan Aplikasi Statistik dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan dosen pengampu Bapak Laude Nasar SPD MSc. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Ada Andita Aurelia Anastasia dan juga Nur Fajri Tamado. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan mulai dari pada abad 20, statistika berkembang menjadi ilmu yang matang. Selain di industri pertanian, statistika berkembang pada psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Perkembangan statistika di bidang pertanian cukup banyak, terutama dalam penggunaan rancangan percobaan yang memang sudah diawali pada masa Fisher. Nah, perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai pada tahun 1920. Dipelopori oleh Ragnar Fritz dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian, powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang serak dengan pemodelan termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistika Testing for Business Cycle Theory baru diakhiri tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang yang dipelopori oleh Chernoff, Havelmo, Koopmans, Rubin, dan Simons yang bekerja pada Cowles Commission of Research in Economics. Kemudian, peran statistika ini cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter. Model ekonometrika yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait, seperti sistem persamaan simultan dan Symengi, unrelated mengestimasi regression, dan parameter sistem untuk persamaan simultan Henry Theil pada tahun 1956 menemukan suatu metode 2SLIs, yaitu Two-State Least Squares. Kemudian, pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR atau Similarly Unrelated Regression untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Theil bersama Zellner menemukan metode 3SLIs, yaitu Three-State Least Square, untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLIs dengan metode SUR. Nah, model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi lag maupun autoregresif yang dikembangkan oleh Nirlov pada tahun 1972. Pada umumnya, model-model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik atau autocorrelation heterozygity, sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan IRCH, di mana autoregressive and conditional heterodicity. Nah, di bidang peternakan, industri peternakan di USA berterima kasih kepada Carl Person karena melalui teori normal, kemajuan genetik seperti genetic progress pada produk susu meningkat 40% pada tahun 1950-an. Untuk analisis genetika kuantitatif, umumnya dipergunakan statistika tingkat tinggi seperti Bayesian statistik. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada teman saya yang telah menjelaskan materinya di awal. Nah, saya di sini sebagai presentator kedua akan menjelaskan materi lanjutannya, yaitu dalam bidang industri, peran statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagian, atau yang kita sebut dengan faksional faktorial, yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Geinichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control.
Nah, kemudian Walter Snellhardt itu pada tahun 1891 sampai 1967 seorang fisikawan Amerika yang bekerja sebagai engineer dan konsultan. Tahun 1924 menunjukkan ide pengendalian kualitas secara statistik atau statistical quality control melalui penggunaan control chart atau run chart. Kemudian pendekatan ini dapat memberikan tanda jika proses produksi menyimpang dari target yang disebut juga line quality control. Nah, kemudian pada tahun 1930, William Edward Deming atau ketika pada tahun 1900 sampai 1993 yang berguru pada Snellhardt untuk masalah manajemen tertarik terhadap aplikasi statistika untuk merencanakan pengendalian kualitas dan metode perbaikan proses untuk industri. Ide-idenya disarikan dalam 14 poin untuk manajemen yang dikenal sebagai 14 prinsip Deming. Misalnya salah satu poin yang menyatakan jangan memilih supplier karena harga, tetapi pertimbangkan kualitas dan pilih supplier yang menggunakan quality control. Untuk memperbaiki proses Deming, memperkenalkan langkah-langkah tersistem yang dikenal dengan nama PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Karena metode dan idenya ini pada tahun 1950, para pemimpin bisnis dan industri yang bergabung ke dalam JUSE atau Japan Union of Science and Engineering di Jepang mengundang Deming untuk mengajarkan metode baru tersebut. Penggunaan metode Deming secara luas di Jepang itu berpengaruh terhadap pemulihan industri dan ekonomi Jepang yang hancur setelah Perang Dunia II, yang akhirnya terjadi economic booming bagi Jepang pada abad ke-20. Meskipun ide-ide Deming sukses di Jepang, namun secara luas diabaikan di Amerika. Metode Deming baru diterapkan pada awal 1980 ketika perusahaan di Amerika merasa perlu meningkatkan efektivitas agar dapat bersaing dengan pasar asing. Dengan berkembangnya penggunaan statistika di bidang industri yang menunjukkan manfaatnya, maka timbul ilmu yang baru merupakan gabungan statistika dan manajemen yang dikenal dengan metode Six Sigma yang mengusahakan produk dengan konsep zero defect. Metode ini banyak diterapkan di industri besar seperti Motorola, awal pemakai Six Sigma, General Electric Company atau GE, Kodak, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat mendapatkan insight dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya Nurfayuta Madu, saya kembalikan kepada moderator. Sampai jumpa. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.